Manajemen teknologi dan inovasi. Manajemen teknologi dan inovasi secara etimologis, akar kata teknologi adalah teknik yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau capaian tertentu atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip serta metode dan seni. Dalam mata kuliah ini, ruang lingkup teknologi mengikuti proses produksi, barang dan jasa. Oleh karena itu, ruang lingkup teknologi dalam mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi ialah output barang, proses menghasilkan barang atau jasa, input material yang digunakan dalam proses dan pasar, marketplace atau position. Inovasi, secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, tidak secara kebetulan. Pada basis teknologi tertentu, inovasi dimaksudkan untuk merealisasikan potensi untuk mengubah game bisnis dengan tujuan competitive advantage, menjadi leader bukan follower. Yang berarti inovasi ialah mengubah apa yang seharusnya akan kita laksanakan dengan apa yang dilaksanakan secara langsung. Strategi inovasi dan keunggulan bersaing. Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks, sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Anda bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya saja sebagai berikut. 1. Produk unik dan menarik. 2. Memanfaatkan teknologi modern. 3. Meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan pelayanan. Peran teknologi dalam manajemen. Peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan dapat kita lihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry. Ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu 1. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkecil dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah film infrastruktur. 2. Fungsi monitoring dan control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. 3. Fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Adapun studi kasus, Nokia ialah perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia. Pada tahun 1865, Fredrik Destam mendirikan perusahaan penggilingan kayu yang bernama Nokia. Kata Nokia sendiri diambil dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Finlandia Selatan. Kemudian pada tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik karena Nokia memandang bahwa industri elektronik menjanjikan masa depan yang cerah. Pendirian divisi ini ialah awal mula terjunnya Nokia ke dalam industri telekomunikasi. Walaupun pada awalnya Nokia bukanlah perusahaan telekomunikasi,
Nokia berhasil menghasilkan produk-produk telekomunikasi yang dapat diterima oleh pasar, mulai dari produk telepon genggam sampai perangkat telekomunikasi lainnya seperti HLR, MSC, BSC, RNC, dan lain-lain. Kesuksesan Nokia tidak diperoleh dengan instan, melainkan melalui proses trial dan error yang panjang. Nokia melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka, sehingga Nokia mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang berhasil membuat mereka merajai pasar telepon genggam selama 14 tahun sebelumnya direbut oleh Samsung. Dalam era kejayaannya, Nokia banyak mengeluarkan produk telepon genggam dengan model-model yang baru dan dalam waktu yang tidak terlalu jauh, serta langsung diserap baik dengan pasar. Sayangnya, era kejayaan Nokia saat ini sudah mulai memudar. Saham Nokia semakin turun, berbeda dengan S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones. Bila dibandingkan dengan Q2 2011 lalu, market share Nokia pada Q2 2012 ini mengalami penurunan di semua negara. Nokia juga melakukan pengurangan pegawai dan penutupan kantor dan pabriknya, termasuk pabrik Nokia yang terletak di Finlandia. Jadi saat ini tidak ada lagi produk Nokia yang dibuat di Finlandia, negara asal Nokia. Kesimpulan, kita hidup di dunia yang dinamis di mana kita dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi. Jika tidak, ingin terhenti dan tersingkirkan. Memahami proses perubahan yang terjadi merupakan tahap awal kritis agar dapat memanfaatkan secara optimal, memaksimumkan manfaat, dan meminimumkan resiko Strategi inovasi atau pengembangan produk baik merupakan kombinasi yang bersifat internal. Strategi inovasi merupakan art and science. Keberhasilannya tidak semata berdasarkan hal-hal yang seluruhnya dapat dikaji sebagai proses ilmiah. Aspek seni berstrategi bisnis yang lebih memerlukan imajinasi, kreativitas, dan entrepreneurship akan sangat menentukan kemampuan atau kejelian perusahaan melihat peluang-peluang, memanfaatkannya secara optimal, dan juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mengatasi tantangan di sekitarnya.